Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, di sini saya memiliki sebuah rangkaian ataupun sebuah power supply switching SMPS dengan merek Eltec Flatpack 2500 watt. Mungkin sudah saya potong pada sebagiannya, hanya menyisakan pada bagian input dan juga sekunder. Dalam hal arti hanya menyisakan setengah daripada bagian DC output. Di sini adalah SMPS yang sudah saya potong pada bagian area input dan juga output, yakni area dioda beserta heatsink dan juga filter induktor, current sensing DC output. Saya membuatnya mungkin bisa dikatakan sebagai driver high frequency untuk memberikan supply tegangan tinggi dengan tentunya yang berfrekuensi. Untuk topologi switchingnya adalah PSFB, Phase Shifted Full Bridge Resonance. Di sini dia menggunakan resonance, kapasitor resonance dengan nilai 3,5 ultrafarad. Di sini adalah dioda reset dalam hal arti sebagai reset tegangan daripada antara transformator utama atau mungkin coil resonance. Dan di sini adalah MOSFET switchingnya dengan kode 47N60, yakni mungkin sekitar 47 ampere 600 volt. Dan pada bagian kapasitor input, soft start, current sensing PFC, induktor PFC. Untuk PFC di sini saya mengalami dalam hal arti kerusakan, yakni sebuah MOSFET PFC jebol. Untuk MOSFET PFC menggunakan seri ataupun kode 26NM50, yakni senilai 26 ampere 500 volt. Saya agak sedikit bingung mengapa demikian. Pada area PFC hanya menggunakan MOSFET dengan tegangan drain source maksimum 500 volt. Entah mungkin dikarenakan nilai kapasitansinya kecil dan juga resistansi drain source-nya cukup rendah, maka digunakanlah MOSFET dengan seri tersebut, yakni 26NM50. Mengapa MOSFET PFC pecah? Mungkin itu diakibatkan oleh saya uji coba pada sebuah rangkaian coil induksi, yakni saya tarik langsung output daripada dalam hal arti switchingnya tanpa menggunakan transformator. Langsung saya tarik pada bagian bawahnya. Saya tarik outputnya langsung daripada keluaran dari high frequency dari switching PSFB. Untuk saya uji coba dan mengakibatkan mungkin overload yang mengakibatkan MOSFET PFC tersebut pecah. Untuk pada area kontrol IC ini menggunakan IC PWM UC2875 yang sudah saya pelajari dari beberapa datasheet yang saya baca, yakni terdapat sebuah modul. Di sini adalah modul pada area feedback tegangan DC output, feedback arus output, feedback arus input dalam hal arti sensing transformer pada menuju arah transformator ataupun EE55 sebagai sensing arus, sensing tegangan AC input, sensing tegangan DC input seperti halnya PFC dan beberapa perangkat lainnya. Pada bagian belakang saya melakukan beberapa jumper untuk menyalakannya, dikarenakan dia menggunakan bisa dikatakan 3 buah feedback arus primer daripada transformator, feedback tegangan DC output, dan juga feedback arus DC output. Maka dari itu ada beberapa kaki yang saya jumper, dan untuk mengatur besaran daya yang dikeluarkan, di sini saya dapat mengaturnya menggunakan resistor
senilai 0 volt hingga 5 volt DC pada bagian error amplifier positif untuk menghasilkan arus yang lebih besar. Untuk rangkaian yang uji coba, sebetulnya saya melakukan uji coba konvensional, yakni induction heater menggunakan coil basic seperti ini, yang mampu melakukan pemanasan dengan waktu yang sangat cepat dibandingkan menggunakan rangkaian ZVS yang dengan hanya tegangan input 12 volt. Dan juga rangkaian wireless power transfer yang biasa saya gunakan pada video sebelumnya. Untuk MOSFET PFC dia menggunakan 2 buah MOSFET dan salah satu MOSFET jebol yang mengakibatkan MCB pada kelistrikan rumah saya mengalami trip. Oke, di sini saya kan mungkin menunjukkannya sebagai induction heater saja. Untuk kali ini saya akan mencoba menarik tegangan high frekuensi output setelah daripada transformator. Transformator masih dalam keadaan basic dengan gulungan primer senilai 18 gulungan, dan untuk sekundernya kisaran 4 atau 5 gulungan dengan konfigurasi center tap. Oke, ini adalah salah satu skematik daripada SMPS L-Tech Flatpak dengan daya 1500 watt. Untuk daya 1500 dengan 2500 sama persis, hampir semua sama. Mungkin perbedaannya hanya penggunaan dioda dan juga MOSFET switching dan juga MOSFET PFC. Untuk PWM utamanya, dia menggunakan IC PWM UC2875N sebagai driver PWM PSFB. Jika tadi saya menjumper pada pin 4 dan pin 3, pin error amplifier positif dia mendapatkan feedback tegangan daripada tegangan output. Akan tapi dikarenakan PCB-nya sudah saya potong, maka saya jumper antara pin 3 dan juga pin 4. Walaupun pin 4 sebetulnya bisa di-adjust mulai dari 0 volt hingga 3 volt, yang berakibat pada daya outputnya yang semakin meningkat. Untuk pin 5 yakni current sensing positif, di mana saya menjumper menuju arah ground untuk menghidupkan perangkat ataupun IC tersebut. Untuk sensing arus induktansi transformator primer menuju arah rem untuk membatasi, mungkin bisa dikatakan, arus switchingnya. Ini adalah salah satu contoh daripada UC3875. Oke, setelah saya hubungkan dengan sumber AC input, di sini saya menggunakan isolation transformer. Di sini coil induksi saya tarik langsung daripada output transformator high frekuensi. Untuk transformator yang digunakan adalah E55. Sebelum itu saya akan melakukan pengukuran AC input. Dan saya akan menyalakan MCB. ...135 volt AC. Dan untuk tegangan DC nya senilai 165. Dikarenakan di sini saya tidak menggunakan PFC,
maka tegangan tidak dapat mencapai tegangan 400 volt. Dan sebelum itu saya perlu mengenablekan pada area error amplifier saya jumper dengan mungkin error amplifier output, yakni untuk mendapatkan tegangan 1,5 volt agar rangkaian ini mampu hidup. Dan saya akan mencoba memanaskan sebuah baut. Melalui sebuah koil induksi. Pada bagian pin 3 dan pin 4 akan saya jumper pada IC UC2875 1, 2, 3, dan 4. Sebagai contoh di sini ketika saya pegang tidak mengalami panas. Dan ketika saya celupkan dengan sebuah flux, sama halnya tidak mengeluarkan panas, yang menandakan bahwa baut ini masih dalam keadaan dingin. Oke, di sini saya akan melakukan preheating dengan menggunakan sebuah pinset stainless, dan di sini saya letakkan sebuah flux, dan tentunya flux dalam keadaan dingin, tidak terlalu cair. Dan di sini saya akan menunjukkan bahwa rangkaian ini betul-betul bekerja. Selain menggunakan SMS, kalian juga bisa menggunakan mesin las sebagai rangkaian induction heater ataupun yang lainnya, seperti halnya mungkin Tesla coil driver atau mungkin lainnya, yakni dengan cara mengambil tegangan output transformatornya. Bisa kalian langsung ambil dari output transformatornya, yakni sebelum menuju arah dioda, atau kalian bisa menggulung secara manual pada area transformatornya. Dan saya akan menyalakannya. Saya gunakan probe untuk menjumper pin daripada 3 dan 4 untuk memberikan power lebih. Sebetulnya bisa menggunakan potentiometer untuk mengadjust tegangan menuju arah error amplifier. Terlihat lampu mati diakibatkan oleh noise yang disebabkan dari high frekuensi, menyebabkan gangguan listrik. Oke, pinset cukup panas sekali merambat menuju arah luar. Noise menyebabkan lampu mati. Diakibatkan di sini hanya menggunakan single induktor pada EMI filter. Oke, setelah saya panaskan dengan waktu cukup agak lama, terlihat flux sudah mencair dan pinset sangat panas sekali. Yang menunjukkan bahwa rangkaian ini sudah saya modifikasi, dan ini hanya sebagai contoh kecil daripada fungsi atau tujuannya. Untuk PCB di sini, PCB-nya saya rasa menggunakan
minimal 2 layar atau bahkan 4 layar PCB, yang dimana di tengah-tengah antara PCB tersebut terdapat sebuah jalur. Bayangkan, anggap saja di sini adalah sebuah PCB dengan lapisan 4 layar, maka dari PCB ini terdapat 4 buah lapisan tembaga. Pada bagian tengahnya kemungkinan masih terdapat jalurnya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.